Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Afqori, SSI MMAPT, selaku dosen ilmu komunikasi, dan semua rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengguna dan pemenuh kepuasan. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya Siti Maria, yang kedua Kaldora, yang ketiga Dewi Umasinta, yang keempat ada Elisa, yang kelima ada Iis, dan yang keenam ada Afiat. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan. Terima kasih. Pada dasarnya, ilmu komunikasi memiliki ciri yang sama dengan ilmu secara umum lainnya. Terus yang membedakan ilmu komunikasi dengan ilmu yang lainnya itu apa? Ialah objek kajiannya, di mana perhatian yang telah difokuskan pada kejadian-kejadian komunikasi antara manusia. Oke? Baik, kita masuk ke dalam macam-macam komunikasi. Macam-macam komunikasi yang pertama adalah sumber, ya. Sumber informasi yang menghasilkan urutan pesan yang akan dikomunikasikan ke terminal penerima. Dan yang kedua adalah pengirim. Pengirim sebagai pemancar atau penyebar yang beroperasi pada pesan dalam beberapa cara untuk menghasilkan sinyal yang cocok untuk meneruskannya melalui saluran tersebut. Dan yang ketiga adalah channel, ya. Channel di sini hanya media yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari pemancar ke penerima. Dan yang keempat adalah penerima. Di sini penerima ialah yang melakukan operasi kebalikan dari yang dilakukan oleh pemancar dengan cara merekonstruksi pesan dari si sinyal tersebut, ya. Dan yang kelima adalah tujuan. Ya, tujuan di sini ialah orang atau suatu hal kepada siapa pesan ini akan ditujukan. Yang keenam ada pesan. Pesan yang berupa sebuah konsep informasi, komunikasi atau pernyataan yang dikirimkan dalam bentuk ditulis, direkam, dibentuk visual, verbal kepada penerima. Dan yang terakhir adalah tanggapan. Elemen entropik positif dan negatif. Jenis-jenis komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan ialah komunikasi yang dilakukan dengan dua orang atau lebih yang saling bertatap muka dengan langsung serta tidak ada jarak ataupun alat yang membatasi. Sedangkan komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan perantara tulisan tanpa ada pembicaraan dengan memakai bahasa yang padat, singkat, dan jelas dan dimengerti oleh penerima. Pengguna dan pemenuh kepuasan. Teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan dapat dilihat sebagai kecenderungan yang lebih luas dari pihak media untuk memberikan kepuasan kepada khalayak. Model ini merupakan pergeseran fokus dari tujuan komunikator ke tujuan kemungkinan. Model ini juga menentukan fungsi komunikasi massa dalam melayani khalayak. Pengguna dan pemenuh kepuasan menurut para pendirinya yaitu meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu, dari mana media massa atau sumber lainnya yang membawa pola terpaan media yang berlainan, dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lainnya. Jadi pengguna dan pemenuh kepuasan itu menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku khalayak, tetapi bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadinya dan sosial khalayak. Jadi, bobotnya ialah pada khalayak yang aktif yang sengaja menggunakan media untuk mencapai tujuan khusus. Saya Is Apriani akan menjelaskan tentang kategori kebutuhan individual atau individual needs yang dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kebutuhan kognitif. Kebutuhan kognitif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi mengenai pemahaman dan lingkungan. Kebutuhan ini didasarkan dengan hasrat untuk memahami dan menguasai lingkungan dan memuaskan rasa keingintahuan kita. Yang kedua, kebutuhan afektif, yaitu berkaitan dengan peneguhan pengalaman yang etis, menyenangkan emosional. Kebutuhan ini mengacu
kepada kegiatan atau segala sesuatu yang berkaitan dari segi perilaku yang menyenangkan. Yang ketiga, kebutuhan pribadi secara integratif, yaitu kebutuhan ini berkaitan dengan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status individual yang diperoleh dari hasrat dan harga diri. Yang keempat, kebutuhan sosial secara integratif, yaitu berkaitan dengan peneguhan kontak bersama keluarga, teman, dan dunia. Hal tersebut didasarkan pada hasrat berealisasi berkaitan. Yang kelima, kebutuhan pelepasan ketegangan, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindarkan tekanan, tegangan, dan hasrat akan keanekaragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Amelia. Saya akan menjelaskan tentang beberapa asumsi mendasar dari user gratification, yakni yang pertama, halayak dianggap aktif. Yang kedua, dalam proses komunikasi massa. Para anggota halayak secara bebas menyeleksi media dan program-programnya yang terbaik yang bisa mereka gunakan untuk memuaskan kebutuhannya. Yang ketiga, media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi oleh media lebih luas. Yang keempat, tujuan media harus disimpulkan dari data yang diberikan anggota halayak, artinya orang yang dianggap mengerti untuk melaporkan kepentingan dan motif pada situasi tertentu. Yang kelima, pertimbangan nilai tentang signifikan kultural dari media harus cegah. Semisal, tidaklah relevan untuk menyatakan program-program infotainment itu sampah bila ternyata ditonton oleh sekian juta penonton. Saya Fiatri Rahma. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang terjadi tentang kepuasan pasien terhadap penggunaan obat generik dan obat generik bermerek. Perbedaan jumlah penggunaan obat generik dan obat generik bermerek salah satunya dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kepuasan pasien. Salah satu contoh obatnya yaitu kaptropil. Kaptropil merupakan jenis obat antihipertensi yang pertama ada di pasaran dalam bentuk produk generik dan produk generik bermerek. Kaptropil digunakan secara luas dan digunakan dalam jangka waktu panjang oleh pasien hipertensi. Kepuasan pasien diukur dengan menggunakan skor diperoleh dengan membandingkan antara harapan dan persepsi pasien terhadap penggunaan obat kaptropil generik dan kaptropil generik bermerek. Harapan dan persepsi pasien diukur menggunakan skala Likert dalam kuesioner yang berisi pernyataan tentang core produk, aktual produk, dan argumen produk. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji statistik parametrik menggunakan uji berpasangan dengan taraf kepercayaan 95%. 49 orang responden ikut serta dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan harapan pasien yang tinggi baik pada penggunaan kaptropil generik maupun kaptropil generik bermerek. Manfaat kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.